Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika dalam rangkaian acara Bingkai, Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai dunia tari. Seperti apakah eksistensi dunia tari di tengah pandemi COVID-19? Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita simak video yang berikut ini. Inon mapakarko suto teka pirokrasno sang parto manahar amuji sakti niro ngucaran mang-mangang sesemua anggar cito. Nah sedulur, kalau tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan tarian Gatot Kaca Kiprah, saat ini saya sudah bersama ketiga narasumber yang masing-masing memiliki background seorang penari. Nah saya akan perkenalkan mulai dari yang di samping kiri saya ada Ibu Dr. Ani Wuryaningrum MPD. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya Ibu. Kemudian di sampingnya ada Mbak Evi Septi Mardiati SSN MSN. Gimana Mbak Evi kabarnya? Wilujeng sedulur pati semuanya. Alhamdulillah sehat sekali walaupun dengan kondisi COVID seperti ini kita harus tetap menjaga imunitas kita agar tetap sehat. Iya. Kemudian ada di sampingnya lagi Mas Danu Prasetyo yang baru saja kita lihat penampilannya yang membawakan tarian Gatot Kaca Kiprah. Aduh gagah sekali Mas Danu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, mungkin tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan tarian Gatot Kaca Kiprah. Mungkin bisa sedikit diceritakan untuk makna tarian tersebut apa Mas? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita tarik ke cerita yang sebenarnya itu tidak ada hubungannya Pak. Tapi saya mengambil suasana ketika Raden Gatotkaca mengetahui bahwa adiknya Abimanyu gugur pada hari ke-13 itu perang Bharatayuddha. Di situ sangat sedih sekali. Nah itu suasana itu saya tarik saat ini. Bahwasanya bukan saya saja mungkin, tapi semua orang dan khususnya seniman yang ada di Pati, sedulur Pati juga mungkin merasakan kesedihan yang amat sangat karena ya ruang gerak yang dibatasi dan lain-lain. Akan tetapi Raden Gatotkaca adalah seorang kesatria. Apapun keadaannya harus dihadapi dengan gagah berani seperti itu. Mengingat juga COVID saat ini yang sedang berlangsung, apapun kondisinya kita harus tetap berkarya. Bisa harus seperti itu tetap, ya Mas? harus tetap. Oke, berbicara mengenai tarian sesuai episode kita kali ini ya sedulur, ketiga narasumber saya ini memang mungkin sering kita lihat ya mereka di luaran untuk perform, manggung dan juga lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan untuk yang pertama Ibu Ani. Itu dulu ceritanya bagaimana Bu untuk sehingga sampai saat ini tertarik dan menekuni di bidang tari? Halo sedulur Pati, apa kabar? Alhamdulillah. Untuk ketertarikan memang dari kecil saya sudah punya hobi tari. Saat itu mengikut-ikutan sajalah saya ingin tari, dan kebetulan saya mengambil jurusannya juga di seni tari. Dasar dari itu saya
ingin mengembangkan bakat saya tari, dan alhamdulillah saya juga masuk di jurusan seni tari juga. Artinya itu dari muda hingga sekarang ya Bu, itu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang berbau tari, atau mungkin ada kegiatan lain yang sekarang Ibu tekuni? Iya, memang dari kecil itu saya dari tari, kemudian saya kuliah juga di seni tari. Yang saya tekuni ya memang dari seni tari. Kebetulan profesi saya sebagai guru saat itu, saya harus mau tidak mau belajar dan belajar. Dan alhamdulillah dengan selalu belajar dan belajar, pendidikan seni itu akan saya dapat. Dan ini generasi-generasi berikutnya, bahkan adik-adik, ini termasuk adik-adik kita ya, Mas Danu, Mbak Evi, itu penerus-penerus yang handal, penerus-penerus yang hebat di dalam jurusan seni tari. Ke Mbak Evi nih, kalau tadi memang dari kecil hingga S3 ini Bu Ani memang menekuni dunia tari dan hingga saat ini bisa menjadi kepala sekolah berprestasi dan juga telah menciptakan sebuah tarian ya Bu. Kalau Mbak Evi seperti apa perjalanannya Mbak? Sama, berangkat dari hobi awalnya. Nah, ketika itu menari saja susah terus sedih karena nari dorongan orang tua. Oke, paksaan awalnya. Ya, terus karena dari terpaksa itu akhirnya untuk mengambil hati orang tua, akhirnya berarti orang tuaku seneng karena aku bisa nari. Oke lah, ya yuk perform dari panggung ke panggung. Dan terus berjalannya waktu saya terus mencari apa ini potensi diri saya apa. Menari ya, itulah kemudian menjadi satu panggilan untuk mengambil jurusan seni pertunjukan, dalam hal ini khususnya seni tari. Oke, baik Mbak Evi, Mas Danu dan juga Bu Ani, kita akan lanjutkan perbincangan setelah kita simak video yang berikut ini. Wanci surup nini tawa manggut siwur reka sandangane kaya wong duwe nyawa nini tawa sing apik kae jangkungan. Masih di Bingkai, Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Dan sedulur, saya masih bersama dengan ketiga narasumber saya yang hebat-hebat kali ini. Ada Bu Ani, Mbak Evi dan juga Mas Danu. Mari kita lanjutkan perbincangan tadi ya Bu ya. Ini mungkin sedulur juga masih menyimak perbincangan kita. Dan mungkin bisa diberikan apa ya Bu, sedikit tips untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai dunia tari. Mungkin dasar-dasar tari itu seperti apa? Apakah mungkin kalau dilihat sekedar joget itu gampang, tapi saya percaya mungkin ada teknik khusus gitu. Mungkin dari Bu Evi, Bu Ani terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk dasar-dasar tari, memang tari itu berat sekali. Karena apa? Melatih disiplin. Misalkan sebagai contoh olahraganya tari itu ya mendak itu tadi. Itu kita harus disiplin. Masa waktu saya kuliah, Mas Danu, Mbak Evi, mungkin kalau kita tidak mendak itu didugang dari belakang ya, istilahnya didugang, ditonjok, betul memang. Nah, sampai sekarang seperti itu Bu? Iya, di jurusan seni tari memang harus seperti itu. Memang itu mengajak kita disiplin untuk melakukan dasar-dasar gerak tari. Oke, baik. Baik Bu Ani, Mbak Evi dan juga Mas Danu, kita akan lanjutkan perbincangan setelah kita simak video yang berikut ini.
kembali lagi di Bingkai Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah, sedulur, kalau tadi kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah karya seni tari yang berjudul Prihatin yang dibawakan langsung oleh Mbak Evi. Ini beliaunya sudah ada di sini. Tadi kita sudah saksikan bersama. Saya akan sedikit mengulas mengenai tari tersebut ya, Mbak. Kenapa diberi judul Tari Prihatin, Mbak? Karena berangkat dari kegelisahan para seniman, teman-teman seniman dengan adanya pandemi COVID ini, saya mengajak bahwa rumah kita, di rumah saja ini pun kita bisa menjadi panggung. Bagaimana cara kita mengolah, kita mensiasati situasi seperti ini agar tetap bisa berjalan, agar kita tetap bisa hidup dan bisa banyak menghidupi, karena kita sebagai seniman tidak hidup sendiri. Kita punya tim rias, kita punya videografer, fotografer, teman-teman ini kita hidup bareng-bareng dari seni pertunjukan seperti itu. Artinya tari prihatin ini masuk dalam tari kreasi, Mbak Evi? Kontemporer, ya kreasi lah, kontemporer. Baik, untuk Mas Danu sendiri mungkin bisa untuk memberikan sebuah motivasi ataupun memberikan sebuah semangat untuk sedulur Pati ini, khususnya yang mungkin baru ingin masuk ke dalam dunia tari. Sebenarnya dunia tari itu tidak bisa dipandang sebelah mata, bahkan sebuah seni tari itu memang bisa menjadikan profesi yang luar biasa gitu. Oke, untuk sedulur Pati minimal harapan saya itu mau menonton, Mbak. Minimal itu. Syukur ingin belajar. Nah, yang terpenting mau dulu menonton, syukur-syukur tertarik dan akhirnya bisa belajar dan menekuni, itu malah bagus. Karena saat ini memang ya mari kita berinovasi lewat kalau saya sendiri ya karena bidang saya tari ya. Marilah. Karena era seperti ini gampang kok untuk mempromosikan, tidak bingung, ada media sosial yang mudah sekali sekarang. Oke, karena sekarang memang musimnya udah sosial media ya, jadi kita tidak perlu datang langsung, sebenarnya kita bisa melihat karya-karya yang memang sudah terpampang nyata di YouTube, Instagram maupun lain sebagainya. Oke, Ibu Ani, Mbak Evi dan juga Mas Danu, untuk perbincangan kita kali ini memang sebenarnya kalau ingin lebih dalam itu sebenarnya kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk membahas sebuah seni tari ya. Karena memang terkait waktu, kita akan mengakhiri obrolan kita kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa dapat dipertemukan lagi dalam event-event berikutnya. Dan untuk yang dapat kita ambil hari ini, tentunya sebuah tari itu memang harus dihargai. Maksudnya dihargai adalah kita tidak boleh memandangnya sebelah mata. Kemudian kita memang harus tahu bentuk tari-tari yang klasik itu seperti apa, yang kita tidak boleh padu-padankan secara acak dengan tari kreasi. Seperti itu nggih leres Bu Ani nggih. Kemudian untuk sedulur-sedulur yang ingin mungkin belajar tari, ini ada senior-senior, ada Bu Ani, bisa belajar juga di sanggarnya Bu Evi yang ada di mana Bu sanggarnya? Di Gabus. Oh di Gabus ya, nanti bisa. Wah, ini siapa lah sih yang nggak kenal ya sama Mbak Evi ini. Dan juga ini ada Mas Danu, ini luar biasa sekali, laki-laki tapi memang sangat bisa mencintai budaya Indonesia, salah satunya adalah seni tari. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ani, Mbak Evi dan juga Mas Danu yang sudah hadir menemani saya di sini dalam Bingkai Bincang Kreatif bersama Dinpora Parpati. Nah sedulur, akhir kata saya Winda Melantika pamit dan sampai jumpa di episode Bingkai Kreatif selanjutnya.